Ini adalah pembacaan asmara antara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga tanggal 21 bulan Juli 2025. Halo hai kamu yang Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Capricorn. Selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia ya. Dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Nah, sebelum Mari masuk ke pembacaannya, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn, langsung aja. Nah, ada Six of Wands reverse, Two of Swords reverse, kemudian ada energi dari The Lovers, kemudian di situ ada Page of Wands, dan berikutnya ada Eight of Swords ya. Kemudian ada Four of Swords, kemudian ada Knight of Cups, kemudian di situ ada energi dari Strength, dan kemudian di situ ada energi dari Four of Pentacles. Aduh. Nampak-nampaknya bisa di sini tuh kamu kayak cukup ini ya, cukup sempat tersita pikirannya kamu untuk memikirkan tentang si dia ya, tentang relationship-nya kalian. Nah, seperti itu. Mungkin ya aktivitas seperti ini kamu lakukan sebab karena ada ya peristiwa atau ada informasi yang kamu dapat yang kemudian bikin kamu agak-agak kesentil gitu loh, kecewa gitu ya. Bisa-bisa juga seperti orang yang sakit hati kayak gitu loh. Jadi ya intinya bahwa seseorang ini tuh masih belum aman kamu lihat untuk kamu izinkan memasuki hidupnya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi masih kayak tidak tenang jiwamu. Ada ancaman-ancaman yang kamu lihat. Bisa-bisa dia mematahkan hatimu, merugikan dompetmu gitu ya. Menghambat masa depanmu. Seperti itu ya. Jadi masih adalah poin ketika kamu melihat dia. Ini adalah poin yang bernilai cukup negatif seperti itu ya. Memang kamu sudah mulai ada rasa ke dia. Ada gitu. Kalau boleh dikatakan ini cinta, maka kamu sudah memiliki cinta. Gitu loh. Ya, ketertarikannya itu tuh bukan lagi ketertarikan yang biasa-biasa lah, intinya demikian. Sudah sesungguhnya dia itu tuh udahlah bisa menarik perhatiannya kamu gitu ya. Entah ya ada bagian dari diri dia juga gitu ya yang bikin kamu kesengsem gitu. Entah dia kebetulan cakep banget di matanya kamu gitu ya, atau dia humoris ya, atau dia orang yang pandai ngegombal gitu ya, dia orangnya romantis gitu, atau mungkin ya latar belakangnya dia kamu lihat dia orang yang cukup sukses gitu ya. Jadi itu yang bikin hatimu sangat amat tertarik ke dia. Ya bisa lah kalau punya level-level cinta di level ketiga dari 10 ya bisa kamu sudah memang nyampe di sana gitu ya. Tapi ya tentu bergejolak pun jiwanya kamu gara-gara seseorang ini. Tapi ya nalar tetap harus main, kan begitu menurut kamu. Nalar harus main. Itu loh. Jadi kayak nggak bisa buta cinta, ya, jatuh cinta dan kemudian menjadi buta gitu. Menurutmu nggak bisa. Itu loh. Apalagi bagi kalian yang paham ya bahwa kalian itu tuh kalau patah hati semacam runtuh dunia gitu ya. Sulit untuk healing gitu loh. Hatimu ya rapuh dan mau untuk dibenahi itu tuh pekerjaannya bukan pekerjaan yang gampang gitu ya. Memang kan ada ya beberapa orang itu tuh dia cepet move onnya, cepet dia healing, cepet move on. Nah tapi ya ada beberapa sini kaum Capricorn yang sadar, wah aku nggak setaf itu,
Aku nggak setabah itu, aku nggak sekuat itu. Aku mah kalau udah cinta bisa konyol, dan tapi aku nggak mau lagi nih konyol untuk di saat sekarang, gitu loh. Ya, jadi yang masih punya trauma gitu ya, pernah ngalamin sakitnya itu tuh, ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu ya, kepercayaan yang dikhianati gitu. Jadi ya kamu tidak sebego itulah untuk hanya terjebak di situasi yang gitu-gitu aja. Dan bodohnya dengan orang lain pula, dengan orang yang berbeda. Ya kamu kan enggak yang begitu gitu loh. Ya, kamu boleh bucin dulu. Tapi saat sekarang bucinnya itu tuh, Mbok Yu jangan bego-bego banget lah, mungkin gitu kamu ya. Gitu kamu ke dirinya kamu sendiri. Gitu kan? Tapi memang kalau untuk menolak seseorang ini, mari nampak kamu belum punya powernya untuk di sana, gitu ya. Ibaratnya ya masih menarik lah dia di matanya kamu. Jadi kalau mau ditolak habis-habisan dianya masih agak-agak ragu juga, ragu jalan dan ragu meninggalkan. Nah, di situ modelnya, ragu pergi ataupun masih ragu kamu di sini tuh menetap, gitu ya. Mungkin kamu mau kumpulin dulu nih powernya kamu, gitu. Kamu mau kumpulin dulu jiwa dan raganya kamu itu tuh bersatu padu gitu ya, untuk memerdekakan dirimu gitu ya dari ancaman penjajahan oleh si dia gitu kan. Di sana. Jadi kayak lagi nguatin kamu di sini. Mari lihat, sesungguhnya sudah ada nih keputusannya kamu. Gitu ya. Mari bilang di sini tuh ragu, maksudnya hanya karena powernya belum strong aja, belum kuat aja. Tapi kalau untuk keputusan mah, kamu udah pegang ini keputusan. Gitu ya. Apakah mau menetap, apakah mau pergi? Sesungguhnya sudah ada tuh lebih condong. Misalnya, untuk menetap ada di poin 45. Ya. Untuk pergi udah ada di poin Iya, 45 untuk menetap, berapa itu? 55 untuk bertahan. Kan gitu. Berarti kan untuk pergi ya. 45 menetap, 55 untuk pergi. Nah, ini loh kan sudah ada poin 5 lebih unggul kan untuk pergi tadi. Hanya mungkin kamu tunggu timingnya aja. Benar-benaran jos kamunya gitu. Kalau mari nampak ya. Jadi ya untuk sementara waktu ini bisa-bisa kalau dia hadir dalam hidupnya kamu, ya kamu izinkan. Mari lihat, kamu izinkan dia. Gitu. Tapi kamu hanya kayak menertibkan dirinya kamu sendiri. Gitu loh. Menertibkan ya, menguatkan dirinya kamu, harus kamu pegang teguh. Itu pilihannya kamu. Nah, di sana. Ya. Jadi kalau mari bilang sih sebenarnya gini ya. Tunggu dulu. Nanti tuh ya di belakang ya. Semoga mari ingat. Nah, kalau mari lihat dari energi si seseorang ini memang energi dia masih berubah-berubah ini sama kamu. Gitu ya. Ini masih kayak, apakah ini hubungan terlalu dini? Atau bisa-bisa aja kalian itu tuh sudah lama bersama, tapi kayak teman tapi mesra ya. Semacam dia ya ada, cuman keberadaannya dia tidak selalu ada. Macam mana itu? Jadi misalnya begini, kalian sudah berstatus jelas-jelas rumah tangga, gitu ya. Sudah suami istri nih, gitu. Dan suami istrinya udah katakan 5 tahun misal. Ya. Tapi dia bisa kadang-kadang itu tuh pergi dari kamu, ngilang dari kamu. Gitu ya. Kelihatan dia nampaknya, atau beberapa kayak kelihatan dia nampaknya masih happy-happy dia di luar sana. Gitu loh. Jadi kan berarti ada status kalian, namun dia meninggalkan kamu. Kadang dia meninggalkan kamu. Dia lebih kayak mikirin diri dia sendiri. Gitu ya. Dia kayak ngegampangin relationship-nya kalian. Gitu. Terlalu ringan energi dari si seseorang ini ke kamu. Jadi kalau mari lihat, jika kalian sudah terlanjur berumah tangga, nampak-nampaknya dulu dia mau
apa ya, dapat sakramen pernikahan dengan kamu, atau itu namanya apa namanya, ucap kabul dengan kamu ya, itu tuh kayak hanya nekat, nekat, hanya sebatas kayak mau aja nikah sama kamu, tapi ini bisa dia nggak punya knowledge, dia nggak punya kesadaran apa sih itu pernikahan, dia nggak punya kesadaran itu, hanya seperti kayak coba kawin itu kayak gimana ya, gitu. Sembrono, mari lihat, sembrono seseorang ini, gitu loh. Hanya seperti dia bisa, ya nekat-nekat aja, mau kayak berpetualangan aja. Wah, aku udah pernah pacaran. Nah, kalau dalam pernikahan gimana ya? Hanya sebatas di situ. Dia anggap ini hanya sebatas ya permainan doang gitu loh. Belum yang dia lihat bahwa pernikahan itu tuh adalah satu hal yang sakral. Gitu, ya. Kalau kalian udah terlanjur menikah. Tapi kalau kalian masih pacar-pacaran, ya memang ini tuh di matanya dia hanya sebatas pacar-pacaran doang. Gitu loh. Kamu tuh di mata dia sebatas kayak pengisi kegabutan doang. Itu loh. Kalau niatan mau untuk long term, tapi dengan semangat semakin hari semakin membaik, semakin lama hubungan kalian semakin erat relationship ini. Mari lihat, belum begitu sih dianya, belum. Kalau untuk kayak ngegombalin kamu, ya, jalan sama kamu, maaf. Kalau hanya sebatas, mari agak vulgar. Kalau hanya sebatas olahraga ranjang dengan kamu, cuman sebatas, oke, dia gitu. Oke, nggak ada masalah di sana, gitu. Jadi bisa-bisa olahraga ranjang itu tuh ya dia anggap ya sebatas olahraga doang, aktivitas ranjang itu. Bukan yang dia melihat bahwa aktivitas itu adalah aktivitas yang lagi-lagi ya, sakral ya. Makanya kan dibilang itu ada aktivitas yang tabu kan. Nah, tapi dia ya cuman berani buka resleting aja sama kamu. Hanya sebatas di situ. Belum ada keberanian untuk bersungguh-sungguh jalani relationship ini. Itu loh. Jadi ada kemungkinannya orang ini akan datang dan pergi dalam hidupnya kamu. Atau dia akan jujur sama kamu bahwa dia ya punya pasangan lain. Mari lihat, ini memang kebetulan dia bukan orang yang tertutup ya. Gampangnya nih kamu baca sih dia, gampang. Gitu. Dan dia juga nggak mau repot-repot mengelabuhi kamu. Gitu. Jadi dia akan ya apa adanya aja sama kamu. Itu kalau mari lihat. Jadi ya harusnya kamu tidak bingung dalam memilih. Harusnya juga ya cepet kamunya itu tuh bisa ngumpulin tenaganya kamu untuk memutuskan pergikah atau menetapkah. Nggak lama-lama. Ya, sebab ya kamu baca aja maksud dan tujuannya dia. Ini kan udah jelas, ini nampak di matanya kamu ya. Bagi kalian yang resonate dengan bacaan ini, pasti kamu akan langsung tahu. Karena ya kalau dia masih jelalatan ya pasti akan kamu lihat matanya dia kemana-mana. Ya. Kalau dia punya pasangan lain, nggak akan dia tutup-tutupi. Dia lagi ngedeketin si Anu, dia lagi dideketin sama si itu. Atau ternyata dia sebenarnya sudah duluan nih punya relationship juga dengan si Fulan gitu ya. Nggak payah ini diraba ini peta maksud dan tujuannya, arahnya si bebeknya kamu ini gitu ya. Nggak payah, gampang. Tapi memang dia akan perlakukan kamu dengan indah ini, mari lihat. Gitu ya. Iyalah terpleset bisa juga lah terperdaya kamu kan. Nah, soalnya ya bagus banget ini, mari lihat kan. Cara dia ngomong sama kamu bisa bikin kamu berbunga-bunga gitu. Gestur-gestur tubuhnya itu tuh hangat ya. Jadi kayak bisa kamu rasa kalian itu tuh gampang akrab gitu. Pokoknya mudah memang seseorang ini tuh mengistimewakan dirinya untuk orang lain. Oh,
pandai dia memasukkan dirinya, diterima oleh orang lain. Bisa dia. Gitu. Memang mari lihat dia boleh-boleh bukannya expert ya. Hanya nampaknya ini manusia bawaan lahir ya. Bawaan lahir dia itu tuh charming gitu loh. Ya. Sulit untuk ditolak gitu loh. Ya. Sulit untuk ditolak. Bisa-bisa orang jadi kayak harap maklum dengan dirinya. Gitu. Ini orang model-model kayak gini ya, susah ini untuk dibenci. Susah untuk dibenci dianya. Lebih kayak gampang termaafkan. Walaupun sulit untuk diterima. Maksudnya diterima dalam artian dia nyakitin, dia melakukan sesuatu. Yang sesuatu itu tuh bisa nyakitin. Bisa nyakitin. Gitu. Tetapi setelah tersakiti diri ini, ada pula dorongan untuk udahlah maafin aja lah. Jadi kalau biasanya kan orang tersakiti fight balik, hajar balik gitu. Kan gitu. Senggol bacok nih bos gitu kan. Nah tapi kalau menghadapi dia, nampak-nampaknya orang kayak nggak tega senggol bacok gitu. Orang yang senggol ya udah deh gitu. Jadi dia bawaannya tuh cincai gitu loh. Kalau di depan dia. Tapi kalau dalam hatinya orang, aduh sakit gitu ya. Nah di sana kalau mari lihat. Jadi ya balik lagi, mari lihat ini orang mah bukan hanya ada kamu satu-satunya ini saat sekarang ya dalam hidupnya dia ya. Dan mesti kamu di sini tuh tahu, mesti kamu jangan tidak jujur ke dirinya kamu, harus jujur kamu. Karena dia sudah ngomong, itu udah pasti. Atau dia nunjukin, dia nunjukin langsung sama kamu, gitu ya. Cobalah ubek-ubek lah dia punya media sosial misalnya seperti itu ya. Lihat aja lah aktivitas online-nya dia, pastikan cukup tinggi aktivitasnya dia itu di jalur hijau gitu ya. Itu ya kamu lihat lah akun sosial medianya dia kan, bisa-bisa itu kayak asrama cowok atau asrama cewek gitu kan. Di sana ini hidupnya dia itu tuh belum ada ini serius-seriusnya. Ala Cici mari, usia dia bukannya anak-anak lagi loh Ci. Bukan 16 tahun loh umurnya dia, 46 tahun. Misal, iya umur itu tuh bagi dia ya hanya angka. Gitu loh, hanya angka. Nggak malu dia dengan usianya dia, yang dia masih kayak tebar pesona dengan pria-pria lain, wanita-wanita lain. Gitu. Kalau mari lihat semangat melajangnya dia kuat ini. Dia bisa aja tidak single, dia bisa berpasangan bahkan lebih daripada satu orang. Tapi pilihannya dia, aku mah lajang dulu bos, gitu. Gitu dia. Bahkan bisa dia udah berstatus istri atau suami seseorang. Tapi itu tuh hanya di atas kertas. Gitu loh. Kalau kesadaran dia mah, ya dia masih bebas. Makhluk bebas dia ini. Gitu. Dia masih kayak sesuka hati dia aja. Mengejar dan menikmati kesenangannya dia. Gitu. Boleh dikatakan ya masih kurang dewasa lah melihat hidup. Tapi ingat, memang yang dia angkat di sini tuh dia ngajak kamu tuh bersenang-senang. Gitu loh. Jadi boleh-boleh seseorang ini tuh akan bingung kalau kamu misal kamu curhat, "Beb, aku sakit banget gara-gara kamu." Bisa bingung dia. Loh. Kok sakit pula kamu? Gitu dia bilang. "Loh, aku kan ngajak kamu happy-happy. Loh kok kamu sakit?" Ya udahlah kalau kamu sakit, ya itu urusanmu lah. Bisa dia kayak gitu kawan. Di sana, mari lihat. Jadi ya, untuk penutup, andaikan memang kamu berpikiran untuk meninggalkan dia, gas, pergilah. Ya, kamu ingin punya kebutuhan ini ya, punya hubungan yang stabil, ya bukan dia orangnya. Ya, stabil mulus gitu ya. Kalau dengan dia stabilnya ada, tapi stabilnya model roller coaster.
Kalau kamu bisa beradaptasi dengan hubungan yang roller coaster modelnya, ya tentu kamu akan senang-senang aja gitu ya, gembira-gembira aja kamu. Tapi kalau kamu maunya itu tuh hubungan yang rata, nanjaknya itu tuh mantep gitu ya, turun pun hanya turun dikit, terus nanjak lagi, berarti bukan dia orangnya gitu ya. Oke, baik. Jadi Capricorn, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, Libra, berikut energi Scorpio, ada energi dari Capricorn sendiri, hadir energi dari Gemini, ada Sagittarius, Aries di sini untuk menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke lah, itu aja dulu. Moga-moga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.